Flat, lu suka baca-baca tentang ilmu filsafat gitu gak sih? Pernah baca sih beberapa kayaknya. Lu tau gak sama satu ilmu filsafat yang dibilang-bilang itu bisa menjadi kunci untuk hidup tenang? Oh, kayaknya gue pernah baca deh, stoikisme bukan? Ya, stoikisme. Nah, tapi tau gak kenapa sih si dia ini, stoikisme itu bisa menjadi kunci untuk hidup tenang? Smart viewers, kalian pernah dengar tentang ilmu filsafat yang satu ini belum? Nama dari ilmu filsafat ini adalah stoikisme. Stoikisme atau juga biasa disebut Stoa adalah sebuah ilmu filsafat Yunani kuno yang ditemukan oleh seorang filsuf dari Sitium yang bernama Zeno. Ajaran Stoa sendiri sebenarnya sangat luas dan beragam. Akan tetapi bisa disimpulkan bahwa dasar dari ajaran ini adalah perkembangan logika yang terbagi dalam dialektika dan retorika, fisika dan juga etika yang meliputi teologi dan politik. Pandangan yang paling mencolok dari segi etika adalah tentang bagaimana manusia bisa hidup dengan sikap yang menekankan apatheia atau bisa juga disebut hidup pasrah dan bisa menerima keadaannya di dunia. Sikap tersebut dianggap cerminan dari kemampuan nalar manusia, bahkan dianggap kemampuan tertinggi dari semua hal. Dan penjelasan paling mudah dari ilmu stoikisme yang bisa diambil adalah stoikisme adalah filosofi yang mengajarkan tentang bagaimana menjaga pikiran yang tenang dan rasional, tak memandang apa yang sedang terjadi pada kita. Filosofi ini juga membantu kita untuk memahami dan fokus pada apa yang bisa dikendalikan, tidak merasa khawatir dan menerima apa saja yang tidak dapat kita kendalikan. Nah, sekarang bagaimanakah caranya filosofi ini menjadi kunci untuk memiliki hidup yang tenang, bebas cemas, dan anti-stres? Ada nih beberapa cara sederhana untuk mempraktikkan ilmu stoikisme dalam hidup kita. Pertama, fokus pada sesuatu yang bisa dilakukan. Dalam hidup, banyak kan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan ataupun berada di luar kendali kita. Kita sudah terbiasa dengan kenyamanan yang ada, sehingga ketidaknyamanan sekecil apapun bisa membuat kita menjadi marah. Contohnya, lalu lintas yang tiba-tiba menjadi macet, gangguan jaringan, dan masih banyak yang lainnya. Ini masuk ke dalam hal yang tidak bisa kita kendalikan. Maka dari itu kita harus bertanggung jawab atas respon emosional yang kita berikan pada saat mengalami suatu peristiwa yang kurang nyaman. Di saat kita bisa mengatasi hal tersebut dan lebih fokus kepada hal yang bisa kita lakukan, kita akan menjadi orang yang lebih bahagia, tenang, dan juga tidak gampang stres. Kedua, menjaga waktu kita. Ilmu ini mengajarkan bahwa waktu adalah aset terbesar yang kita miliki. Karena tidak seperti harta atau barang-barang material, sekali kita kehilangan waktu, kita tidak dapat mendapatkannya kembali. Maka dari itu kita harus bisa menjaga waktu dan tidak menyia-nyiakannya. Orang yang menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal kecil ataupun hiburan akan sadar bahwa mereka tidak akan memiliki apa-apa untuk ditunjukkan pada akhirnya. Maka dari itu jangan sampai kita menunda-nunda sesuatu. Tidak hanya itu, orang-orang yang memberikan waktunya secara cuma-cuma kepada orang lain juga akan menyadari bahwa mereka sama dengan orang-orang yang menyia-nyiakan waktu itu. Ketiga, bayangkan hal terburuk yang bisa terjadi. Banyak orang yang mengajari bahwa optimisme dan juga afirmasi adalah kunci untuk menjalani hidup yang bahagia. Tetapi dalam ajaran stoikisme malah sebaliknya. Kita diajarkan untuk membayangkan hal terburuk agar dapat dijadikan sebagai peringatan untuk memastikan bahwa hasil yang tidak diinginkan tidak akan terjadi, dan walaupun kita gagal, kita akan hidup lebih baik karena kita sudah membayangkan kesulitan yang akan kita hadapi. Karena pada intinya kita harus jujur secara brutal dengan diri kita sendiri dan tidak pernah takut untuk menghadapi kenyataan. Karena optimisme hanya akan mengundang kepasifan dalam hidup kita dan hanya akan membuat kita untuk berharap tanpa mengambil tindakan yang nyata. Yang keempat adalah membuang ego dan kesombongan. Salah seorang pencetus stoikisme pernah merasakan salah satu frustasi terbesarnya karena banyak murid-muridnya yang mengaku ingin diajar, tetapi mereka diam-diam percaya bahwa mereka tahu segalanya.
Pemikiran seperti itu masih ada sampai zaman kita sekarang. Dan pemikiran seperti itu sangatlah berbahaya, karena pemikiran seperti ini akan memicu rasa malas untuk mencari ilmu, karena mereka sudah merasa berilmu. Kita harus mengerti bahwa informasi atau ilmu yang kita miliki hari ini belum tentu cukup untuk memecahkan masalah di masa depan. Bahkan bisa saja itu yang menjadi hambatan bagi kita sendiri. Inilah mengapa kita harus menjadi orang yang merasa tidak memiliki ilmu apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, agar kita tetap terpicu untuk mempelajari hal baru. Karena selalu ada hikmah yang bisa kita dapatkan dari masa lalu, masa depan, dan juga masa kini. Nah, itu dia kira-kira beberapa hal tentang stoikisme yang bisa menjadi kunci untuk kehidupan yang lebih tenang. Nah, sebenarnya masih banyak banget hal-hal yang bisa didapatkan dari stoikisme. Kira-kira lu bisa nggak yuk menerapkan stoikisme ke diri lu? Kayaknya agak sulit sih ya, tapi yang nggak ada salahnya untuk dicoba biar kehidupan juga bisa lebih tenang ya kan. Nah, kalau Smart Viewer sendiri gimana? Buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya, bisa langsung kalian ketikkan di kolom komentar di bawah. Yap, dan jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel Binus TV dan juga nyalain tombol notification-nya. Bye-bye.